Sendiri paham obat itu fungsinya apa. Apa benar orang-orang yang di luar sana yang nggak minum obat kita itu bilang kalau obat ini menyebabkan ketergantungan atau obat ini menyebabkan ginjal lah apalah gitu. Itu kan pertanyaannya gitu. Pertanyaan logisnya adalah apa iya yang kita tanyakan nih sama diri kita sendiri nih, apa iya apa yang mereka bilang itu yang mereka tuh nggak minum obatnya. Beda kalau misalnya saya minum obat nih, sama nih obatnya sama kamu. Saya minum 20 tahun misalnya, akhirnya ginjal saya rusak. Kamu baru minum 1 tahun, makanya saya bilang sama kamu, Grace, kamu jangan minum obat A yang saya minum ini. Gitu. Karena ini saya udah 20 tahun minum obat, akhirnya sekarang saya jadi gini. Nah itu baru kita bisa mulai mulai bertanya-tanya. Tapi kalau orang yang nggak minum terus berani bilang kalau ini obat ini menyebabkan ketergantungan, terus obat ini bisa menyebabkan ginjal, ya itu kan nggak logis gitu loh. Benar nggak? Gitu. Buktinya tadi Pak Iman tuh yang pertama kali maju 30 tahun lebih minum obat antipsikotik, nggak ada yang rusak ginjalnya. Gitu. Ya. Kecuali memang misalnya gini, dia minum obat tapi pola hidupnya memang nggak sehat. Walaupun minum obat dia minum alkohol misalnya gitu ya, nggak heran kalau nanti fungsi-fungsi organ yang lainnya rusak. Tapi bukan obatnya yang merusak itu. Iya, ya sama aja nih kayak saya, teman-teman yang lain merokok gitu, walaupun bukan obatnya yang menyebabkan sakit paru-paru, tapi kan karena kita yang merokok bandel gitu ya, jadi paru. Demikian juga memang efek samping obat pasti ada kan. Itu yang bikin kita nggak nyaman. Nah, contohnya apa? Obat-obat yang baru ini nafsu makan kita jadi lebih banyak. Makanya nah ini kalau saya buncit, terus semua kita mulai menjaga pola hidup. Saya aja udah mulai nggak minum minuman kemasan, karena kemarin saya baru baca tuh konsumsi gula yang sehat itu ternyata cuma 50 gram sehari pas kita makan. Bedanya tapi kayak ya itu sih, bedanya ketergantungan obat sama enggak, kan kita tetap butuh obat tapi kayak nggak ketergantungan tuh gimana maksudnya? Aku kayak bingung karena kayak minum obatnya kan jangka panjang gitu, dan maksudnya kayak terus minum obat gitu. Jadi kayak dengan kata lain bisa dibilang jadi ketergantungan sama obat itu nggak sih, atau enggak sebenarnya? Nah itu contohnya, kalau rokok itu ketergantungan. Oh. Kalau buat kita kan nggak candu. Ya enggak sih. Tapi nggak bisa hidup tanpa ya in a way nggak bisa nggak minum obat kan? Obat ya mungkin dosisnya turun. Iya. Sesuai takaran gram 50 miligram. Kecil. Itu kalau orang yang ketergantungan kan dosisnya naik. Contohnya misalnya yang narkoba nih, penyalahgunaan mereka yang pakai narkoba gitu. Awal kali papan atau ini mantan. Gitu. Kenapa ada orang yang overdosis? Nah, itu karena ketergantungan. Karena tadi dosisnya makin lama makin meningkat karena yang didapat dari obat itu ya itu tadi. Gitu, untuk misalnya ya nggak tahu lah, berbagai macam lah orang pakai narkoba ya rata-rata kan masalah kehidupan lah biasanya. Dan itu kan nggak ada yang ngawasin dosisnya, siapa yang ngawasin? Ya kan sekarang dia beli sepapan, besok dia beli 2 papan,
siapa yang mau kan dia sendiri gitu. Karena dia tergantung sama makanya dosis itu selalu naik, nggak pernah sekarang saya gue udah beli 5 papan, 3 papan, besok gue beli 1 papan, nggak pernah bisa karena dia udah tergantung dengan 3 papan gitu. Atau misalnya dia udah tergantung dengan obat itu udah zat-zat itu udah segitu. Orang yang kekandungan alkohol pertama mungkin minumnya satu ini aja, satu kaleng dulu gitu, tapi lama-lama berkali-kali. Nah, kalau tadinya kan gejala mengendalikan dia, tapi dengan minum obat dia bisa mengendalikan gejala itu. Jadi posisi tawarnya berubah gitu loh. Nah, sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya. Dia cukup nyaman lah bisa ini walaupun tidak sempurna gitu loh. Dengan obat jadi dia bisa. Kemudian juga mendengarkan suara-suara itu kan bukan fenomena skizofrenia aja. Ya, penelitiannya kan sebagian besar manusia pernah dengar suara-suara halusinasi. Iya, semua manusia. Kadang-kadang kita sholat juga ya. Oh iya tadi. Ada kan ya? Iya. Jadi diingetin padahal kita kalau nggak sholat ya. Suka lihat itu contoh suara halusinasi yang didengarkan oleh manusia lain. Tapi halusinasi itu, suara-suara itu namanya disebutkan fenomena hearing voices atau mendengar suara. Tapi suara-suaranya itu mendukung kehidupan kita dengan baik gitu. Jadi suara-suara baik. Lebih mengenali diri kita sendiri. Kita tuh kenapa sih bertanya-tanya, kayak banyak pertanyaan yang muncul tapi nggak ada jawabannya gitu loh. Jadi cuman sekedar tahu kita tuh kenapa dan apa yang harus kita lakukan dan juga apa yang harus kita hindari gitu aja sih. Oke, penting sih. Menurut Mara penting banget karena dulu dokternya ngomong gini, kalau misalnya diagnosanya salah otomatis obatnya juga nggak tepat. Jadi menurut Mara penting banget karena dengan obat itu kan kita jadi lebih jadi bisa lebih sehat gitu daripada kalau kita minum obat gitu. Jadi yang penting karena obatnya itu gitu. Jadi penting, diagnosa itu penting yang tepat karena supaya nanti dikasih obatnya. Iya. Tapi pernah nggak kamu ngerasain ini kayaknya diagnosa dokter salah nih, ngasih obatnya salah? Waktu itu tuh skizofrenianya tuh masih yang spesifik kan. Nah itu tuh dikasih obatnya Mara nggak bisa tidur, Malah tidur. Iya nggak bisa tidur. Terus waktu itu sempat yang sampai nafsu makan malah hilang banget. Terus berat badan turun drastis. Terus habis itu baru pas udah tepat, ini dari skizofrenia aja nih F20, itu obatnya jadi lebih pikiran lebih stabil segala macam. Biarpun berat badan naik tapi itu kata dokter berarti obatnya berfungsi dengan baik. Itu dokter yang sama apa enggak? Dokter beda dokter. Jadi pada saat itu ganti dokter? Iya, 3 kali ganti dokter, beda, iya baru sekarang. Dalam ilmu psikologi maupun psikiatri tidak ada istilah indigo, nggak ada. Ada. Ilmu pengetahuan itu disusun atas dasar pemikiran rasional. Jadi kalau nggak ada bukti ilmiahnya, ya itu nggak masuk akal. Bukan ilmu gitu. Nah, indigo itu ditemukan kata-kata itu oleh seorang cenayang lah, mungkin tahun 70-an kali 80-an, saya lupa kan tahunnya, di Amerika sono, untuk menyebut orang-orang yang seakan-akan memiliki bakat menjadi seorang dukun lah gitu loh, punya kemampuan supernatural gitu. Jadi kan orang tua itu nggak mudah menerima fakta bahwa anaknya itu punya misalnya kebutuhan spesial, ya kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Dia nggak mudah menerima keluarganya mengalami gangguan kejiwaan gitu loh. Tapi kalau disebut dia sebagai satu tadi kebutuhan anak yang spesial gitu loh, kan kita nggak jatuh gitu, nggak kecewa gitu. Jadi ya akhirnya dia membuat istilah seperti itu, bahwa ada anak-anak yang memiliki intuisi lebih daripada orang lain, karena demikian. Sehingga
Ya anggap ya kalau di sini, wah ini bakat jadi dukun nih gitu kan. Ini kalau di Bali, oh itu berbakat menjadi Balian gitu ya kan. Gitu. Di masyarakat adat zaman dulu udah ada hal kayak gitu. Misalnya, oh kalau orang yang ngalami gangguan jiwa nanti kalau dia pulih, dia jadi orang pintar nih, gitu, ya kan? Gitu. Jadi spiritual awakening gitu. Kan seakan-akan dia bisa jadi peramal, jadi ini, pada ini, gitu. Jadi itu istilah ketika zaman itu ada fenomena itu tuh flower generation. Kan orang-orang dari dunia barat belajar spiritualitas ke dunia timur tuh, ya kan, ke India, belajar meditasi, yoga dan sebagainya. Udah hilang. Iya, Yang waktu itu yang ngejar itu udah hilang. iya. Tapi kadang-kadang bayangin kematian mulu. Iya. Bayangin apa bukan? Lihat penyakit ini kok lama sembuhnya. Lebih baik cabut saja nyawa saya. Begitu aja Om. Kadang-kadang kesepian juga nggak ada ngopi. Nanti datangnya jam berapa? Ngopi kan kerja Om. Kadang-kadang sebelum kerja datang ke rumah belanja dan sayuran. Jadi saya sama suami saya aja yang suami saya yang masak. Suami yang masak. Iya, Si Om udah bisa ini. udah. aktivitas. Saya mah nyapu sama ngupasin bawang. Dibantu sama saya. Ya, artinya begitu aja Om.